Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa belajar bersama. Walaupun keadaannya dalam keadaan pandemi seperti saat ini, itu tidak menurunkan semangat kita untuk terus belajar dan menambah ilmu kita. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi dari sejarah kebudayaan Islam tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di kota Mekah atau strategi dakwah periodisasi Mekah. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Baik, kita masuk pada bagian pertama dari pembahasan kita kali ini, yaitu dakwah rahasia atau dakwah secara sembunyi-sembunyi atau juga yang disebut sebagai dakwah siriyah. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu, Nabi kemudian memikirkan strategi bagaimana caranya agar Nabi bisa menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat Arab Quraisy yang pada saat itu sangat menolak kepercayaan baru. Jadi, langkah pertama yang Nabi ambil pada saat itu adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Yang mana dakwah ini Nabi lakukan hanya kepada keluarga dan juga sahabat dekat Nabi saja. Nah, dan dakwah ini Nabi lakukan selama kurang lebih itu 3 tahun. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, di mana diantaranya yaitu istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah binti Khuwailid, juga ada keponakan beliau yang bernama Zaid bin Harithah, juga ada sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat karib beliau. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar ini masuk Islam, beliau itu sangat semangat untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu, sehingga beliau mengajak sahabat-sahabat dekat beliau untuk masuk Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam atas ajakan beliau ini, diantaranya adalah Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga ada Talhah bin Ubaidillah. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai dakwah secara terang-terangan atau dakwah secara jahar. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, Allah kemudian menurunkan wahyu kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, di mana wahyu tersebut berasal dari Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasdu' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah atau berpergilah dari orang-orang yang musyrik. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan dari Allah, Nabi kemudian berdakwah kepada kaum kerabatnya. Akan tetapi seluruh kaum kerabatnya ini menolak beliau atau menentang beliau. Dan hanya paman beliau yang bernama Abu Thalib lah yang tidak menentang beliau. Bahkan Abu Thalib ini sendiri menjamin untuk melindungi Nabi Muhammad selama beliau berdakwah di kota Mekah. Walaupun pada saat itu Abu Thalib ini tidak mengimani agama Islam. Karena Nabi Muhammad telah mendapat jaminan dari pamannya Abu Thalib, kemudian Nabi Muhammad memberanikan diri untuk menyebarkan agama Islam lebih luas di kalangan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu menaiki Bukit Sofa, kemudian beliau sembari memanggil masyarakat Arab pada saat itu. Dan beliau ini berpidato, beliau mengatakan, Ya Sobahah, menurut kalian apabila aku kabarkan bahwa ada pasukan berkuda di lembah kaki gunung sana yang hendak ingin menyerang kalian, percayakah kalian kepadaku? Kaum kafir Quraisy kemudian menjawab bahwa mereka ini akan percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka belum pernah melihat Nabi berbohong atau berdusta, dan seluruh perkataan yang Nabi katakan selama ini adalah perkataan-perkataan yang benar. Nah, kemudian Nabi melanjutkan pidatonya dan mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Akan tetapi pada saat itu
kaum kafir Quraisy ini tidak ada yang menggubris dan langsung kembali ke tempat mereka masing-masing, dan hanya ada satu orang yang menggubris pidato Nabi, yaitu paman beliau yang bernama Abu Jahal. Nah, beliau ini berkata, "Celakalah engkau Muhammad untuk selama-lamanya, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Dan setelah kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara terang-terangan di kalangan masyarakat luas. Nah, di sini kaum kafir Quraisy ini merasa sangat terganggu dengan dakwah Nabi. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Nah, misalnya mereka itu meminta bantuan kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk membujuk Nabi Muhammad agar berhenti berdakwah. Akan tetapi, permintaan mereka itu ditolak oleh Abu Thalib. Kemudian mereka juga itu menjelek-jelekan agama Islam. Selain itu mereka juga melakukan penyiksaan kepada siapa saja yang ketahuan masuk agama Islam. Seperti misalnya yang terjadi kepada Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya. Ketika itu beliau masih seorang budak. Selain itu mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk mempertemukan agama Islam dan jahiliyah, di mana mereka itu ingin agar Nabi Muhammad mengikuti ajaran mereka tapi tidak meninggalkan agama Islam. Begitu pula dengan mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad tapi tidak meninggalkan agama mereka atau kepercayaan mereka. Nah, akan tetapi tentunya Nabi Muhammad di sini menolak dengan tegas, dan hal ini pula terabadikan di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian kita masuk pada bagian 3 pada materi kali ini, yaitu hijrah ke Habsyi. Nah, penyiksaan yang terjadi secara terus-menerus oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin membuat Nabi Muhammad SAW berpikir untuk menyelamatkan dirinya dan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah menurunkan perintah untuk hijrah dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 10, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Karena seorang raja Habasyah pada saat itu yang bernama Asimma an-Najasyi terkenal sebagai seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Sehingga pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad ini menyuruh kaum atau umat Islam untuk hijrah ke sana, di mana kelompok pertama ini terdiri dari 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan kelompok pertama ini dipimpin langsung oleh Sayyidina Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Sayyidah Ruqayyah yang merupakan putri Rasulullah. Nah, setelah mereka ini mendapat respon yang sangat baik dari Raja An-Najasyi di Habasyah pada saat itu, mereka akhirnya Nabi Muhammad ini memerintahkan kembali umat Islam untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Nah, kelompok yang kedua ini terdiri dari 83 orang laki-laki dan juga 18 orang perempuan yang dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Nah, karena adanya respon yang baik dari Raja Habasyah pada saat itu, akhirnya kaum kafir Quraisy ini khawatir dan mereka itu takut Islam itu akan menyebar luas keluar Mekah dan nantinya akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang di luar Mekah. Akhirnya mereka ini, kaum kafir Quraisy ini, mengirim 2 orang utusan yang sangat cerdas bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Aus bin Wail as-Sahmi. Nah, mereka ini pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang nantinya akan dibawa untuk Kerajaan Najasyi. Nah, mereka ini ingin merusak hubungan yang baik antara Kerajaan Najasyi dengan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah pada saat itu. Nah, 2 orang utusan kaum kafir Quraisy ini akhirnya pergi ke Habasyah dan mereka itu menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Dan mereka meminta kepada Raja Habasyah ini untuk mengembalikan mereka kaum muslimin yang meninggalkan agama mereka. Akan tetapi tentunya Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua orang yang ada di dalam lingkupnya itu akan berada dalam perlindungannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian 4 dari strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yaitu hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib dan juga istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Di mana pamannya Nabi ini adalah orang yang selalu melindungi Nabi dan menjamin keselamatan Nabi dari siksaan maupun gangguan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dan juga Siti Khadijah ini merupakan istri Nabi yang selalu menemani Nabi selama Nabi Muhammad ini berdakwah di kota Mekah. Setelah kepergian keduanya, kaum kafir Quraisy ini semakin berani untuk mengganggu, bahkan menyakiti Nabi pada saat itu. Nah, oleh karena itulah akhirnya Nabi Muhammad ini berencana untuk hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah untuk meminta bantuan kepada keluarga beliau yang berada di kota tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad ini memilih Taif sebagai kota hijrahnya. Seperti misalnya Taif ini merupakan kota kedua setelah Mekah. Dan juga di Taif ini ada Bani Thaqif, salah satu suku yang paling terkuat di Arab. Dan apabila mereka memeluk agama Islam, dan tentunya itu akan menjadi kekuatan yang besar yang mendukung dakwah Nabi. Nah, selain itu juga jarak Taif dengan Mekah itu dekat sehingga orang Islam itu dapat membantu penyebaran agama Islam di Taif dan juga di Mekah. Keluarga Nabi yang berada di kota tersebut yaitu adalah Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal dan serta Habib. Mereka adalah pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Thaqif. Nah, Nabi Muhammad berharap dakwahnya ini diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka ini tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad ini dengan alasan mereka menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi dengan masyarakat Mekah. Dan selain itu juga mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kaum kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan kebohongan-kebohongan yang sangat besar dan dapat menyesatkan bangsa Arab pada saat itu. Sehingga mereka akhirnya mengusir Nabi Muhammad dengan cara melempari beliau dengan batu sampai Nabi itu berlumuran darah pada saat itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ini meninggalkan kota Taif dan menghindari kejaran
penduduk Taif pada saat itu. Nah, beliau akhirnya beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara bernama Utbah dan Saibah, anak Rabi'ah. Di mana di sini itu Nabi Muhammad mengadahkan kedua tangannya, wajahnya ke langit, dan mengangkat tangannya juga mengadukan nasibnya kepada Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian kelima atau bagian terakhir dari pembahasan kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yaitu Perjanjian Aqabah. Nah, pada tahun ke-12 kenabian yang bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yathrib. Nah, rombongan tersebut ini berjumlah sekitar 12 orang. Nah, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Dan alhamdulillahnya dakwah Nabi ini mendapatkan respon atau tanggapan dan sambutan yang sangat baik, sehingga mereka menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad. Nah, mereka melakukan baiat atau perjanjian kepada Nabi di salah satu bukit di dekat kota Mekah, yang mana bukit tersebut itu disebut atau bernama Bukit Aqabah. Sehingga perjanjian atau baiat yang terjadi pada saat itu disebut sebagai Perjanjian Aqabah. Nah, isi dari baiat Aqabah pertama ini adalah, yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka menyatakan rela dan berkorban harta dan jiwa. Kemudian mereka juga bersedia menyebarkan agama Islam yang dianutnya, dan mereka menyatakan mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyatakan tidak akan membunuh, dan juga mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, untuk melancarkan strategi dakwah Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad akhirnya mengirim Mus'ab bin Umair untuk bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yathrib. Dan Mus'ab ini diberi tugas oleh Nabi untuk menyebarkan agama Islam di kota Yathrib pada saat itu. Dan Mus'ab ini ditugaskan membacakan juga menjelaskan isi Al-Quran kepada mereka. Selanjutnya Mus'ab juga ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi guru mengaji dan juga imam sholat di Yathrib pada saat itu, karena golongan Aus dan juga Khazraj yang ada di Yathrib membenci apabila salah satu dari mereka menjadi imam. Nah, pada tahun ke-13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yathrib kembali datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, di mana jamaah tersebut berjumlah 73 orang, dan mereka meminta kepada mereka meminta kepada masyarakat di Mekah untuk dipertemukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mau berdakwah di Yathrib. Nah, permintaan mereka akhirnya dikabulkan oleh Nabi. Dan untuk memperkuat kesepakatan tersebut, mereka akhirnya mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Aqabah kedua, di mana isi perjanjian tersebut adalah penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela agama Islam dengan harta dan jiwa mereka. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Nah, itu tadi penjelasan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW selama beliau berada di kota Mekah atau periodisasi Mekah. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga kita semua. Selain itu, saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga berterima kasih kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan video ini.
Dan juga sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.